Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak tahu nggak hari ini kita mau melaksanakan apa? Kita hari ini mau melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya Nak ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sehat semua ya. Walaupun cuacanya sekarang kita nggak menentu, kadangan hujan, kadangan panas banget, tapi anak-anak tetap semangat ya. Apalagi kita hari ini mau melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Jadi tujuan kegiatan kita hari ini adalah yang pertama supaya anak-anak belajar matematikanya meningkat minatnya ya. Karena anak-anak semua ini setelah ibu menyebar angket minat belajarnya rendah. Jadi tujuan ibu melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini yang pertama agar meningkat minat belajar matematikanya. Yang kedua supaya anak-anak itu mengerti bahwa pelajaran matematika itu penting ya Nak ya. Jadi anak-anak mau nggak mau, suka nggak suka, anak-anak akan selalu menemui pelajaran matematika, SMP ketemu matematika, SMA ketemu matematika, sampai kuliah ketemu matematika. Dan yang terakhir supaya anak-anak itu tahu resikonya jika anak-anak tidak mau belajar matematika. Karena kalau nggak suka pasti nggak mau, ya kan? Betul nggak? Jadi kegiatan hari ini semoga kita akan menemukan solusinya gimana caranya meningkatkan minat belajar terutama dalam pelajaran matematika. Nah anak-anak, di dalam layanan bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Apa sih Bu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan itu apa-apa yang kita sampaikan hari ini tidak akan sampai kepada orang lain. Jadi Bu Uswa berharap anggota kelompok di sini pun demikian. Jangan menceritakan apa yang teman kalian ceritakan kepada orang lain. Ini cukup kita aja yang tahu. Kemudian yang selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana anak-anak itu dengan senang hati menceritakan apa yang anak-anak rasakan tanpa ada paksaan dari Bu Uswa. Paham ya? Oke, terus Bu Uswa juga berharap anak-anak semua bisa terlibat aktif dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Ya, bisa ya? Oke, supaya anak-anak semangat, fokus, Ibu akan kasih ice breaking. Mau? Bisa ya? Semangat ya, kita senam otak dulu ya Nak ya. Oke, kita mulai, silakan anak-anak berdiri sayang. Berdiri kita. Kalau Ibu hitung sampai 3, silakan anak-anak mulai untuk senam otak. 1, 2, 3. Oke. Yuk, semangat semuanya. Fokus. Nah, bingung, usai bingung. Ayo semangat, fokus. Bagas, fokus, Excel. Ya, ayo semangat. Ibu aja yang semangat malah ini jadinya. Ayo semangat semuanya. Cinta siang malam terbayang wajahnya.
usah grogi, biasa aja ya nak ya. Anggap aja hari ini kita lagi ngobrol santai. Ya. Bu Swa akan menyampaikan topik yang kita bahas hari ini, yaitu tentang meningkatkan minat belajar matematika. Temanya tips gimana sih caranya menyukai pelajaran matematika. Mau tahu nggak tipsnya? Iya kan, pasti anak-anak semua kepengen kan dapat nilai besar matematikanya, terusan dapat nilai yang baik kayak gitu kan, pengen kan? Apalagi pelajaran matematika itu sebenarnya ya nak ya, kalau anak-anak udah ketemu satu kali aja jawabannya asik kan? Sebenarnya seasik itu matematika, cuma kadang-kadang emang kalau ketemu, kalau lagi ketemu sulitnya langsung bad mood, langsung susah pelajarannya terus ditinggalin, nggak ada pilihan lain selain iya ketahuan. Sekarang Ibu Swa tanya, apakah pelajaran matematika itu sulit? Sulit. Kenapa? Ngapalin rumus terus susah dipahami. Gak ada mood juga kalau belajar matematika. Kenapa kok nggak mood? Susah Karena susah jadi nggak mood ya nak ya. Terus kalau menurut kalian gimana caranya biar suka pelajaran matematika? Kalau aku sih nonton video belajar. Nonton video belajar, keren. Terus Ya ngapain rumus-rumus. ngapain rumus-rumus? Biar moodnya balik lagi, belajar Cari rumus yang lebih mudah Cari- daripada cara yang sederhana. Iya, cari rumus yang lebih mudah daripada yang diajarin yang di sekolah. Jadi kan kalau yang di sekolah itu biasanya guru ngajarinnya panjang kali lebar tuh ya. Tenang aja nak, sekarang kan ada Google. Jadi kalian bisa cari-cari tahu lewat situ ya kan, betul nggak? Iya. Benar. Benar, Nih, Ibu kasih tipsnya, Ibu kasih video buat anak-anak. Simak baik-baik ya. Kita nonton ya. Siap? Siap. Oke. Kita akan nonton video. Gimana? Udah nonton kan videonya? Jelas nggak videonya? Tuna dengerin. Ternyata sampai kapanpun kita akan selalu menemukan pelajaran matematika. TK kita belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. SD kita belajar matematika kali-kalian, 2 kali 1 2. Kita kan gitu kan dulu. 2 kali 2 4. Suruh ngapalin. Itulah nak yang ngebuat kita jadi pusing pelajaran matematika, karena kita selalu menghafal. Anak-anak harus berusaha memahami, jangan menghafal. Karena kita itu kalau ngafal tuh kan pasti pening. Apalagi kalau nggak hafal-hafal. Pening kan kadang-kadang kesel, ya Allah kok nggak bisa sih, kayak gitu nggak sih? Nah, mulai hari ini setelah anak nonton video, anak-anak harus berusaha kalau belajar matematika itu untuk memahami, jangan menghafal, karena pelajaran matematika selalu akan dijumpai. Nanti ini SMA, anak-anak ketemu lagi, walaupun anak-anak ambil jurusan IPS, anak-anak akan bertemu sama yang namanya hitung-menghitung, apalagi jurusan IPA. IPA itu hitung semua ya kan? Betul nggak? Benar. Gitu Besti, makanya nak harus dirubah mindset. Enggak, matematika itu asik, matematika seru, matematika asik, matematika seru. Jadi supaya kalau setiap pelajaran matematika kamu nggak kepengen bolos, ya nggak sih? Jadi nggak kepengen, izin apa? Tahu nanti bilang ke ibunya, bu aku nggak masuk, bu aku sakit. Padahal menghindari pelajaran matematika. Jadi kita harus rubah mindsetnya nak ya. Matematika seru, matematika asik, matematika menyenangkan kayak gitu. Supaya anak-anak senang pada saat belajar matematika dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Terus nak, kalian harus tahu gaya belajar kalian tuh kayak mana, senangnya kayak apa. Misalnya kamu belajar senangnya sambil senderan gitu ya kan, senderan nggak apa-apa. Nanti kalian harus konsul dulu dengan guru mata pelajarannya. Papa gini loh pak, saya mau cerita, sebenarnya saya ini kalau belajar sukanya tuh kayak nyender gini pak, supaya saya lebih cepet nyambung kayak gitu. Nggak apa-apa konsultasin ke guru. Atau gaya belajar kalian yang sukanya sambil megang pena atau sambil ngapain gitu, nggak apa-apa konsultasikan dengan guru mata pelajaran yang mengajar matematika di kelas kalian, supaya anak-anak bisa rileks. Pokoknya kalau belajar itu rileks nak, santai. Ingat, ada 2 orang yang sedang menunggu keberhasilan kamu di rumah. Ya, orang tua kalian di rumah itu berharap kalau kalian tuh semua di sini berhasil. Kalian harus bisa membuat orang tua kalian bangga ya. Bikin mereka tersenyum, atau kalau menangis karena terharu melihat anaknya berhasil, ya. Iya nggak? Iya. Nah, oke. Sekarang setelah anak-anak udah nonton video, udah nyimak video, Ibu Uswa kepengen anak-anak isi LKPD-nya, kemudian isi evaluasi hasilnya ya. Di sini kan ada gini nak nih. Nanti kalau yang dievaluasi hasil itu ada
kalian cara pengisian instrumen. Isi biodata dengan nama kalian, pilih pernyataan berikut sesuai dengan kondisi anak-anak, isilah dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan, kemudian diberi tanda centang pada kolom skor sesuai dengan hasil penilaian anak-anak. Nah, anak-anak di sini ada sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai. Dari pertanyaan pertama nih, di sini kan ada saya mulai dapat menganalisis tentang dampak minat belajar matematika yang rendah. Setelah anak-anak nonton video ini, anak-anak tentunya sudah bisa menganalisis dong. Kenapa sih kok minat belajar saya rendah? Gitu ya nggak? Nah, kalau emang iya sangat sesuai atau cukup sesuai, anak-anak centeng skor nomor 4. Ya, kalau sangat sesuai nomor 4. Kemudian kalau nomor 3 berarti sesuai. Kalau nomor 2 berarti cukup sesuai. Kalau nomor 1 kurang sesuai. Kayak gitu. Silakan anak-anak isi sesuai dengan perasaan anak-anak yang sebenarnya. Dan di LKPD ini anak-anak dimintai menjawab sesuai dengan materi yang anak-anak terima hari ini. Silakan anak-anak kerjakan dulu ya. Di sini. Oke, jadi anak-anak udah semua ya. Udah semua mengisi LKPD, udah semua mengisi kepuasan terhadap layanan bimbingan kelompok ya. Kemudian udah ngisi evaluasi penilaian hasil tentang layanan bimbingan kelompok hari ini. Jadi menurut anak-anak, kesimpulan bimbingan kelompok kita hari ini apa? Kesimpulannya? Motivasi. Semangat tentang untuk belajar matematika, lebih paham apa itu matematika, jangan malas untuk belajar matematika dan meningkatkan minat belajar matematika. Iya? Menambah ilmu dari matematika. Terus menambah wawasan. Jangan malu atas nilai-nilai yang kita rendah itu, karena kita harus berusaha kembali untuk belajar lebih baik. Mantap. Pengen lagi nggak? Pengen lagi. Ya, nanti ada tindak lanjut ya nak ya. Setelah kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini, kalau minat belajar matematika anak-anak meningkat, berarti nanti kita akan sebar angket nak. Sebar angket lagi, Ibu akan lihat lagi minat belajar anak-anak ini sudah meningkat apa belum di dalam bidang pelajaran matematika. Jadi supaya kita ada tindak lanjutnya. Misalnya kalau udah meningkat, alhamdulillah harus dipertahankan. Tetapi jika nanti kenyataannya masih ada yang belum meningkat, Ibu akan berikan layanan lain, entah itu konseling individu ataupun yang lain seperti itu. Paham ya nak ya? Paham. Baik, kita sudah menjalankan kegiatan layanan ini dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa belajar matematika dengan baik, semangat gitu ya, jangan putus asa kayak gitu. Kemudian lain waktu kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi dari hari ini, seperti itu ya nak ya. Baik nak, sebelum Ibu tutup kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Cukup. Ada yang ingin disampaikan kepada Bu Uswa tentang matematika mungkin minatnya? Cukup. Excel udah cukup. Alhamdulillah kalau udah paham hari ini. Mari kita tutup acara. Kok acara lagi kayak apa ya nak ya? Mari kita tutup layanan bimbingan kelompok ini dengan berdoa ya nak ya, supaya kita diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah menyempatkan waktunya ya. Sekarang iya, anak-anak bisa kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih. Hati-hati ya nak ya, gak di jalan ya nak ya. Masya Allah.